kalau seandainya kita itu seperti Bunda Maria yang di depan Yesus yang disalibkan, kita kuat atau enggak gitu kan ya. Bisa ya, bisa tidak gitu kan jawabannya. Itu paling aman kan gitu. Bisa kuat, bisa tidak. Paling aman kan gitu. Sekarang kita akan mendengarkan sharing iman sekaligus peneguhan yang dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto Projo dengan moderator kita, Kaledis. Halo, Kaledis. Halo, Maria. Hai. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Maria dan selamat malam semuanya kepada para muda Devosi Maria yang malam hari ini kembali bersama-sama hadir untuk bersama-sama bersatu dalam Rosario dan Jalan Salib di persiapan Paskah ini. Satu hal yang sangat luar biasa loh, waktu saya diminta jadi moderator di hari yang pertama, narasumbernya juga orang keren gitu kan, siapa yang nggak kenal se-Indonesia sama orang keren ini gitu loh. Malam hari ini saya juga mau nyapa nih satu Romo yang saya kagumi karena punya hati yang luar biasa untuk para muda, dan hari-hari yang kemarin beliau bertugas di Komisi Kepemudaan KWI. Namun hari ini ada berita baru yang juga Romo akan sampaikan kepada kita. Maka saya mau sapa, selamat malam Romo Antonius Haryanto PR. Mohat, selamat malam. Ya, selamat malam, salam ladies dan teman-teman para muda semuanya yang semangat banget ya malam ini. Asik. Biasanya kalau diundang ke para muda emang berjiwa muda sama mukanya masih kelihatan muda, Mo. Ya, kebawa kitanya ya. Puji Tuhan. Jadi kakak ladies gitu. Iya dong. Aku manggilnya kakak Romo. Oke. Mo, untung nggak seneng tante banget ya. nih. Jangan dong. Seneng banget malam hari ini, Mo. Di perjumpaan di hari yang pertama, kita punya tema yang besar tuh, nanya kepada semua orang muda, apa sih persiapan kamu menjelang Paskah ini? Dan hari yang pertama, ini spesial banget. Kita mau secara spesifik membahas soal figur yang kita bawa senantiasa dalam doa para muda Devosi Maria ini, yaitu Maria itu sendiri. Ada satu pertanyaan besar nih, Mo, kepada para muda. Kalau kamu, kalau aku, kalau Romo Hari, kalau semua para devosan muda jadi Bunda Maria, sanggup nggak sih ngeliat anaknya sendiri, tanda kutip Yesus, mati di kayu salib? Itu gimana tuh, Mo? Pertanyaannya berat juga. Ini para muda nih pertanyaannya udah canggih-canggih ya. Kelepek-kelepek iya dong. Para muda masa kini makin sering di rumah, makin ngikutin doa dan segala macamnya, jadi malah makin kritis nih, Mo. Jadi makin penasaran. Romo punya nggak sih peneguhan buat kami, cerita buat kami, bagaimana aku kalau mau tanya, nyangkutinnya sama situasi yang sekarang nih, Mo. Situasi yang sekarang ini kan kita dihadapkan pada kondisi yang sama kayaknya sama Bunda Maria ya, Mo. Kalau misalnya Bunda Maria kehilangan anaknya Yesus, banyak daripada kita yang juga kehilangan orang-orang yang kita cintai, Mo. Orang tua, anak, saudara, kakak, adik, juga kondisinya kan pasti sama dong. Kita nggak pengen gitu loh ngelihat saudara kita dipanggil oleh Tuhan dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, bagaimana kita harus kuat, Mo? Seperti Bunda Maria. Aku perlu banget peneguhan dari Romo juga para muda. So, silahkan Romo Hari. Ya, ladies, thank you banget. Dan para muda sekalian, memang kondisi yang tidak mudah gitu kan ya. Pada kondisi waktu Bunda Maria menghadapi situasi itu juga pasti prihatin. Tadi di perhentian keempat kan, Yesus berjumpa dengan ibunya. Di perhentian keempat tadi ya. Perjumpaan yang tentunya tidak membahagiakan, perjumpaan yang menyedihkan gitu kan. Pada saat ini kita dalam pandemi ini juga perjumpaan yang menyedihkan juga rasanya. Tapi ada yang menarik atau kita lihat pertanyaan di awal tadi, Lesis bertanya, kalau seandainya kita itu seperti Bunda Maria yang di depan Yesus yang disalibkan, kita kuat atau enggak gitu kan ya. Bisa ya, bisa tidak gitu kan jawabannya. Itu paling aman kan gitu. Bisa kuat, bisa tidak. Paling aman kan gitu. Tetapi yang mau saya lihat adalah bahwa Bunda Maria ini menjalani kehidupannya seperti menjadi bagian dari perjalanan hidup dan perjalanan imannya. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan imannya. Bagaimana dia kuat atau tidak, itu dimurnikan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita itu kan
Kalau teman-teman juga ikut gabung dalam sebuah klub olahraga atau kemudian ada kelompok komunitas skill tertentu, balet atau apa, dulu kayaknya ladies ikut balet gitu kan ya, balerina gitu. Iya, emang nggak lulus mau. Itu ada yang pemula, ada yang sudah medior, ada senior. Kehidupan beriman kita, perjalanan beriman kita juga ada 3 level tuh. Yang pertama adalah iman pemula, jadi masih awal-awal, jadi love, jatuh cinta nih pada Yesus, atau kemudian pengen jadi Katolik, pengen dibaptis gitu-gitu. Jadi masih awal. Kemudian iman yang kemudian bertumbuh, jadi memang sudah ditumbuhkan, jadi peristiwa hidupnya itu kemudian dikaitkan dengan Tuhan. Tuhan mau berbicara atas apa, atas hidupku. Bahkan pada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang bikin kita nangis, bikin kita berduka, membuat kita itu sedih, gitu-gitu, dikaitkan dengan itu. Yang ketiga adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu kita sudah ilahi banget, holy banget nih, gitu kan, hidup kita itu holy banget gitu. Bahkan sampai kemudian kita itu sudah apapun gitu kan, saya siap mati demi imanku gitu kan. Karena kita bicara soal iman itu kan bicara sesuatu yang tidak kelihatan tetapi kita ingin ungkapkan dan kita buktikan seperti itu. Ini yang menarik gitu kan dalam iman. Kan saya mau share nih. Kenapa saya bicara soal Maria ini, perjalanan hidupnya adalah perjalanan iman. Itu sampai ke level ketiga mungkin tuh kita mau. Sampai dong. Level kayaknya ladies kan udah 2,5 kayaknya ya. Puji Tuhan, pakai level-levelan. Kayak makan nih yang pedas-pedas itu ya, pakai level. Yoi. Nggak sebut merek saya. Perjalanan hidup Maria itu adalah perjalanan iman gitu kan ya. Kalau kita lihat, ini garis besar saja perjalanan hidup Maria. Awal menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia mengatakan terjadilah padaku menurut kataanmu. Dia udah membuka level pertama nih sebagai pemula untuk menjadikan Tuhan itu sebagai bagian dari hidupnya. Terus kemudian ditempa nih lewat peristiwa-peristiwa hidupnya. Mungkin teman-teman juga mengalami itu gitu kan ya. Sudah jadi Katolik kok saya kok nggak lancar-lancar gitu kan ya. Saya kalau doa kok nggak dikabul-kabulin, doa novena udah muter berapa kali nih gitu kan. Tapi nggak dikabul-kabulin juga gitu kan ya. Sudah ke Gua Maria sudah berapa tempat gitu kan ya, nggak juga dikabulin gitu kan ya. Setelah itu Maria menuju Bethlehem, sensus, dalam keadaan hamil gitu. Dia mengalami situasi itu, melahirkan di kandang, itu udah ada peristiwa yang menantang hidupnya. Gitu. Ada tantangan yang kemudian harus dia lewati, tantangan yang dia harus hadapi. Tetapi kalau kita lihat sosok Maria, dia tidak gentar, dia tidak melarikan diri. Terus kemudian diburu oleh Raja Herodes. Bayinya akan dibunuh, maka dia mengungsi pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Terus kemudian pengalaman di Bait Allah, ketika Yesus umur 12 tahun, dia menghilang ketika diajak ke Bait Allah, hilang gitu hanya, dia pulang, udah sampai rumah, Yusuf dan Maria, nggak ada anaknya. Sampai kemudian ketemu ya, 3 hari dicari lagi, ketemu, Yesus malah bertanya, mengapa kamu cari aku kan di rumah Bapak. Ini anak tengil banget kayak gini. Songong banget sih gitu kan ya. Sebagai seorang ibu kan, gitu kan, mendidik anaknya, ini peristiwa yang menantang juga gitu kan ya. Mujizat air menjadi anggur, perjalanan menyertai Yesus sampai wafat pada pertanyaan ini. Di pertanyaan ini rasanya ini jadi menarik. Kalau di pandemi ini menjadi bagian peristiwa juga untuk bagi kita semua, bahwa pandemi itu buat saya semakin beriman atau tidak. Kehidupan beriman kita ditantang. Apakah saya tetap percaya bahwa Yesus ada, bahwa Tuhan ada, atau kita malah semakin, Yesus di mana nih? Kita semua sulit, tapi kok nggak ditolong-tolong nih, kami mengalami kesulitan seperti ini, atau sebaliknya seperti itu. Atau kita juga malah bertumbuh iman kita, kami diingatkan, penting untuk hidup saling membantu, hidup solider. Dengan iman ini kami ternyata juga ditumbuhkan nih, seperti seorang Abraham, Musa, dan Paulus. Nah, teman-teman sudah nonton film Paul Apostle of Christ belum nih? Keren nih, teman-teman harus nonton nih. Ladies belum nonton ya? Belum mau. Wah, nih PR nih, harus nonton. PR nih, nonton ya. Jadi kalau teman-teman masih ogah-ogahan baca kitab suci atau susah banget baca kitab suci, dibantu deh dengan nonton film ini yang suka audio visual gitu kan. Yang nonton Paul Apostle of Christ. Ini udah beredar, bagus banget gitu kan ya. Jadi Abraham, Musa, Paulus ini juga memberi keteladanan seperti Maria perjalanan imannya. Kalau kita lihat, dia sudah nyaman tuh di Ur Kasdim gitu kan, di tempatnya, di daerahnya yang
subur, daerah perkotaan, kurang apa lagi, hidupnya udah nyaman. Tetapi Yesus memanggil dia untuk mewartakan bahwa engkau akan jadi bapa bangsa. Dia harus berpindah tempat. Untuk keluar dari zona nyaman itu kan nggak gampang kan, ladies, kalau kita udah mengalami kenyaman tiba-tiba Banget, Mo. didorong untuk keluar seperti itu. Tapi karena Abraham ingin menumbuhkan imannya mau dinaikkan ke level kedua bertumbuh, maka kemudian dia mengikuti kehendak Allah, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, dia bertumbuh. Sampai pada tahap level disempurnakan tadi imannya. Anaknya itu diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Ishak diminta dikorbankan. Yes. Dia pun, oke, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu. Meskipun akhirnya bukan Ishak yang dikorbankan, tapi kambing yang menyangkut di situ itunya. Habis itu disate kali ya. Nyangkut di situ kambing. Diganti oleh kambing itu. Musa juga demikian. Kalau kita lihat sosok Musa itu, dia dipanggil Tuhan, kebayang. Musa itu udah nyaman banget tuh diangkat anak oleh siapa? Fir'aun ya. Fir'aun ya zamannya ya. Jangan kebalik dengan Herodes. Fir'aun. Dia udah diangkat anak tuh oleh Fir'aun, nyaman jadi anak raja, pangeran tuh nyaman gitu. Tapi dia dipanggil Tuhan untuk melawan kezolimannya ayahnya itu, kebayang ya. Dia harus keluar dari zona nyamannya dan kemudian dia harus mengingatkan orang tua angkatnya sendiri dan diingatkan tetap dengan tulah-tulah itu sampai berapa tulah itu 9 tulah gitu. Enggak juga bergeming Firaun ini. Sampai dia harus membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir ke tanah yang terjanji, meskipun dia tidak menikmati. Lagi-lagi, dengan tantangan peristiwa, bahkan peristiwa yang paling pahit, yang membuat kita itu bercucuran air mata, membuat kita itu berduka lara seperti sekarang ini, seringkali harus mengalami situasi yang tidak mudah, bete di rumah, harus protokol, nggak boleh hangout, nggak boleh kongko-kongko, dan sebagainya. Nah, kita kemudian diajak untuk melihat Allah mau bicara apa atas hidupku, kayak Musa. Dan kemudian kita lihat Paulus. Paulus itu kan dipilih dari orang yang awalnya Saulus mengejar-ngejar orang Kristiani, mengejar pengikut Kristus, dan dia bertobat. Kalau teman-teman lihat filmnya kan kelihatan banget bagaimana perjuangan seorang Paulus yang awalnya itu membantai orang Kristiani dengan begitu kejinya, dia sampai kemudian menjadi orang yang mengasihi manusia. Bahkan ketika dia bertentangan dengan Nero dan dihasut oleh Nero membakar kota Roma, Paulus dihasut untuk itu, dia tetap mengampuni Nero. Dan kemudian ketika pengikutnya mau melawan kekejian dari anak buah Nero ini, Paulus enggak, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan harus dibalas dengan kasih. Terus, dan kita melihat bagaimana Paulus membangun banyak jemaat, gereja di berbagai tempat dan bertumbuh kuat hingga saat ini. Itu kan luar biasa banget. Karena imannya sampai bisa levelnya tadi iman yang sempurna gitu ya. Itu menariknya ladies, sehingga kalau bicara soal iman Maria tadi, dia menjadi tangguh dan kuat karena dia berani untuk menjalani etape tantangan atas hidupnya dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa. Bahkan dia kemudian tidak kemudian lari gitu kan ya, tidak kemudian takut, tetapi berani menghadapi dan bertumbuh di situ. Dan Tuhan mau bicara apa atas hidupku? Saya mau kemudian belajar atas hidupku. Bahkan dari pengalaman yang pahit, pandemi ini rasanya jadi tempat belajar kita yang oke banget nih gitu kan ya. Masing-masing dari kita mungkin akan belajar banyak hal gitu kan ya. Dan seperti yang diungkapkan oleh Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu kan kehidupan yang kemudian juga diajarkan doa Bapa kami. Kalau teman-teman ingat gitu kan ya, dalam Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ladies. Kurang lebih. Asik. Aku tuh suka nih Mo sama slide Romo tadi yang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya bersyukur sebagai seorang Katolik gitu ya Mo, di masa Prapaskah bisa ikut jalan salib, apalagi sekarang tuh udah nggak ada alasan lagi lah mau dibilang nggak bisa ke gereja atau gimana. Setiap gereja, banyak gereja saat ini menyediakan fasilitas buat kita virtual untuk ikutin ibadat jalan salibnya. Nah, peristiwa yang ke-13 kan Mo, waktu Yesus diturunin kan dari salib, terus Maria ngomong kayak gitu. Nah, itu ngingetin aku banget Mo sama kondisi kita sekarang gitu loh. Seringkali yang Romo bilang tadi, kalau misalnya kita tuh
yang Romo bilang, kita udah doa, kita udah ikut Tuhan gitu kan ya, kita udah bener-bener jadi pengikut Yesus yang setia, tapi seringkali apa yang kita pengen tuh nggak kejadian gitu loh. Apalagi kita kan jiwa muda nih, Mo, pengennya kan segala waktunya minta hari ini ya besok harusnya udah oke dong Sering gitu ya. Macam Yesus pesulap gitu ya. Nah, Roma punya tips and trick nggak sih supaya kita tuh sebagai anak muda, kita kan kenal tuh, Mo, aku suka dapat pengajaran, seringkali ada doa yang ya dijawab, ada yang tidak, dan ada yang menunggu gitu kan, Mo. Nah, bagaimana kalau jawabannya tidak itu, kita masih bisa mampu, Mo, ngomong terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ada tips and trick yang lain nggak, Mo, buat anak para muda nih, Mo? Oke, thank you banget. Menarik ini ya. Memang di dunia kita itu butuh yang praktis-praktis tips yang mudah diingat gitu kan ya. Oke. Tapi tadi menarik banget ya. Soal kemudian ke gereja sekarang virtual dan sebagainya. Ini salah satu tantangan hidup kita yang kemudian kita diingatkan juga di pandemi ini soal beriman gitu ya. Dulu ketika kita bebas ke gereja, itu kita malah jarang ke gereja gitu kan, atau kemudian kita ogah-ogahan, orang tua harus nyeret-nyeret atau harus nginget-ngingetin gitu kan, itu pun terlambat gitu. Tapi gini tadi alasan kita kan kadang-kala keinginan kita itu menjadi tidak teratur. Ketika ada kita tidak memakai, ketika tidak itu penting banget teman-teman beriman kita, termasuk ketika teman-teman doa entah dijawab atau belum, ada prinsip kita dalam hidup. Yang pertama adalah kita itu diajak untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Yesus yang berkualitas. Itu tidak mau gampang, tidak mau mudah. Saya secara pribadi juga menjadi pribadi yang ditumbuhkan, menjadi pribadi yang semakin naik kelas dan sebagainya, makin berkualitas, itu karena menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Karena dengan tidak mudah itu kita berproses untuk kemudian ditempa. Maka jangan cari gampangnya, itu menjadi hal penting gitu kan ya. Kalau semakin banyak tantangan kita itu semakin happy harusnya gitu kan. Karena dari situlah kita semakin diasah kreativitas kita, kemudian kita diasah untuk mencari solusi dan sebagainya. Yang kedua, yang harus diingat adalah kalau teman-teman di Prapaskah itu kan selalu menyanyi lagu favoritnya itu hanya debulah aku, atau aku yang jadi favoritnya ya, teman-teman muda suka hanya banget aku di alas kakimu Tuhan. Itu lagu itu kan mengingatkan bahwa kita itu di hadapan Tuhan itu nothing gitu kan ya, hanya kayak debu aja di alas kaki gitu kan ya. Kalau debu di hidung masih lumayan lah bikin bersin gitu ya, ini di alas kaki bro, dikebasin, diinjek gitu kan, nggak ada artinya banget gitu. Tetapi kita diangkat, kita itu diberi tempat menjadi ilahi, diberi anugerah rahmat keilahian. Ini maka rasa syukur ini yang harus kita bawa. Dalam doa itu rasa syukur yang kita bawa. Entah sudah dikabulkan atau belum, rasa syukur yang pertama-tama. Maka ini menjadi alat ukur kita, tidak hanya kemudian ketika sudah terjadi kemudian kita bersyukur, belum dikabulkan kita nggak mau bersyukur, kan udah belum dikabulin gitu kan. Ini kan kalau saya sih pribadi menjadi tes bagi saya, apakah kamu itu tetap cinta pada Tuhan atau enggak gitu. Bukti cinta kalau teman-teman cinta pada temannya atau punya relasi khusus dengan sambuan gitu kan, sambuan spesial gitu kan. Itu kan ujian paling kelihatan itu kamu betul-betul mencintai atau tidak, itu kan di saat-saat berat, di saat-saat pasangan itu nggak enak gitu kan, bikin bete atau emosi, atau kemudian ketika sambuannya itu sakit atau apa, itu dibuktikan kamu tetap cinta dia atau enggak. Itu di saat sedih itu menjadi alat bukti bahwa kamu benar mencintai dia atau tidak. Gitu ya, Leticia? Asik, dalam betul. Pengalamanmu gitu. Betul, Mo, betul banget. Nah, aku ngangkat lagi nih, Mo ya, soal Maria, sosok yang kita lagi benar-benar mau kagumi banget nih teladannya. Balik lagi ke soal Maria, Mo, itu kan waktu Maria
aku tadi ngedenger Romo nyinggung soal convert zone. Maria tuh kan sebenarnya juga kalau misalnya mau dibilang udah enak gitu ya, mau jadi emaknya juru selamat gitu loh. Sebenarnya juga nggak usah susah-susah ya, mau ya, untuk mau ngebantuin orang atau segala macam, kayak contoh yang mujizat pertama di Kana gitu kan. Kalau misalnya Maria nggak minta Yesus buat ngeubah air menjadi anggur, pasti kan nggak ada mujizat yang pertama tuh, mau. Tapi Maria mau bener-bener keluar dari zona nyamannya sehingga terjadi mujizat. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan sih, mau kalau aku secara pribadi gitu ya. Aku thank you banget Romo ngebahas soal zona nyaman gitu. Buat para muda sekalian, apa yang Romo katakan tuh luar biasa banget, bahwa aku ngelihat kalau hidup kita nih, detik ini, tolong koreksi nih mau kalau salah. Kalau misalnya hari ini kita ngerasa, kayaknya hidup gue udah fine deh, mau makan ada, mau nonton ada, mau ngapa-ngapain udah oke, kayaknya udahlah gue nggak usah nyari-nyari masalah lah, perihal, udah nyaman gitu hidup gue. Tapi yang aku rasa ya, mau, kalau hidupnya udah nyaman, kalau hidupnya nggak mau keluar dari zona nyaman itu, kayaknya kita nggak akan bertumbuh, kayaknya kita nggak akan ngelihat mujizat Tuhan yang lebih dahsyat. Bener nggak sih, Mo? Iya, betul banget. Dan kita nggak ada cerita gitu kan ya. Nanti kalau teman-teman sudah gede gitu kan ya, ketika mungkin lagi kongko sama teman-temannya atau ngobrol sama keluarga, kisah hidupmu pada waktu muda, ya makan ada, minum ada, nggak menarik banget gitu kan. Iya, Mo. Kalau ada cerita, oh dulu umur sekian aku diputus gitu kan ya. Oh umur sekian aku dulu mau sekolah tetapi nggak punya duit gitu. Waktu itu harus bekerja mandiri dan sebagainya. Oh waktu itu saya mau milih ke universitas itu tetapi tidak diterima. Terus kemudian ya udah terpaksa ke universitas ini dan sebagainya. Ternyata saya diarahkan untuk menjadi ini di universitas ini. Kalau saya dulu terima di sana, saya akan tidak menjadi seperti ini. Itu kan ada kisah. Betul. Tidak ada cerita kalau nggak ada peristiwa itu. Maka teman-teman, makin banyak tantangan, makin banyak yang tidak mudah dalam hidupmu, itu nanti teman-teman akan makin kaya dengan kisah dan cerita gitu kan ya. Dan kisah dan cerita itu adalah cinta Tuhan loh sebenarnya, karena dia ambil bagian dalam peristiwa di hidupmu yang akan membentukmu, yang tadinya tadi debu, sesuatu yang tidak berarti, kamu diangkat menjadi sesuatu yang spesial gitu kan ya, akan segambar dengan dia. Ini menariknya gitu kan ya, ada banyak peristiwa. Seperti Maria itu kan juga kalau dia hanya menempatkan diri sebagai sosok remaja yang tidak kemudian menerima tantangan itu dan sebagainya untuk mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya, ya dia mungkin nggak ada cerita kita kenal sosok Maria ini gitu kan ya, nggak menjadi booming dan menjadi teladan kita semua gitu ya. Tetapi karena dia berani menjalani tantangan dari tahap ke tahap itu, dia punya cerita dan punya kisah cinta untuk kita semua. Yes. Berarti Mo, kalau sekarang nih, aku sih secara pribadi kalau ya berharap juga tidak mengalami itu semua, tapi bagi teman-teman yang lagi mengalami adanya benar-benar kematian, kehilangan orang-orang yang kita cintai, harus berpisah. Kadang yang aku juga sedih gitu, Mo ya, kalau ada teman-teman gitu yang harus aku bantu, misalnya aku secara Zoom, aku bantu nyanyi apa segala macam. Sedih memang mau melihat kalau secara virtual kita harus menghantar orang yang pergi karena terdampak COVID-19 ini. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak boleh menyerah atau kita nggak boleh akhirnya putus asa dan putus semangat karena momen kehilangan ini. Kita harus terus berkaca ya, Mo, sama Bunda Maria, bahwa waktu dia memberikan putranya Yesus disalib, dia hanya mengikutinya saja, dia terus mengikuti perjalanan salibnya, pada akhirnya kematian daripada anaknya itu membawa satu berkat yang luar biasa buat umat manusia. Kita juga percaya bahwa orang-orang yang pergi mendahului kita yang kehilangan begitu banyak orang yang kita cintai, kita percaya bahwa kepergian mereka itu membawa berkat yang sangat besar pastinya untuk kita yang masih melakukan peziarahan di dunia ini. Bener ya, Mo? Ya, bener banget. Apalagi dalam kondisi ini kan kita ditinggal dengan keadaan yang seringkali tidak siap gitu. Bener, Kita Mo. mikir gitu kan ya, kalau mungkin sebagai posisi positioningnya sebagai Bunda Maria atau sebagai orang tua Yesus,
kan mikirnya kan, wah nanti yang mati duluan kami gitu kan ya, dan baru Yesus gitu. Tapi ternyata ini anaknya yang mati duluan. Bayang lah teman-teman gitu kan, saya ada yang kemarin juga nge-DM saya, yang mati itu orang tuanya, terus kemudian ada cicitnya atau siapa gitu kan. Saya membayangkan nggak mudah juga gitu kan mengalami situasi itu, tetapi dalam kerangka iman ini ada banyak hal yang menarik yang kemudian kita bisa timba gitu kan ya. Seringkali saya ngomong masa depanmu itu bukan masa lalumu gitu kan ya. Kalau kamu hanya fokus di masa lalu, kamu tidak akan meraih harapan yang indah ke depan. Kamu harus fokus ke masa depanmu, karena yang punya masa depan itu adalah ya masa ke depan itu kan. Punya harapan itu hanya masa depan, bukan masa lalu. Maka ada pengalaman berat, nanti proses yang akan membantu kamu untuk sembuh, tetapi harus berani untuk terus menatap masa depan, bahwa kamu masih punya harapan yang besar atas hidupmu, dan nanti kamu akan bisa menangkap apa yang dimaui Tuhan atas hidupmu. Nanti Tuhan akan bicara banyak atas peristiwa pahit yang kamu alami, peristiwa sedih yang pernah kamu alami ini. Amin. Kadang tuh yang aku percaya ya, Tuhan nggak pernah istilahnya, kalau mau dibilang kenapa sih harus aku yang ngalamin ini, Tuhan juga nggak mungkin cap cip cup Romo Hari, cap cip cup ladies, nggak mungkin ya, Aku percaya bahwa yang firman Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan tuh nggak pernah rancangan yang kecelakaan, tapi selalu membawa masa depan yang penuh harapan. Itu aku percaya banget tuh, Apapun saat ini keadaan kita, saya pribadi sudah kehilangan seorang ayah 6 tahun yang lalu. Tapi buat saya, kehilangan ayah saya itu nggak semerta saya kehilangan apa yang sudah papa saya lakukan dulu. Saya sekarang justru apa yang baik yang sudah papa saya lakukan, saya dan adik-adik juga kakak, juga mama, berusaha meneruskannya sehingga kebaikan dari ayah bisa terus dikenang dan terus dilihat oleh banyak orang. Itu Betul impiannya. Banget. Saya juga pernah mengalami kehilangan gitu kan, anggota keluarga, kehilangan kakak saya. Saya dikatakan deket ya enggak, dikatakan jauh juga enggak gitu kan ya. Saya kakak pertama saya cowok, saya anak keempat gitu ya sambil lalu aja gitu kan ya. Tetapi ketika kakak saya sakit terus kemudian meninggal dunia, itu menjadi momen bagi saya sadar bahwa memberi perhatian pada keluarga itu penting banget. Maka setiap kali kalau saya bisa ada waktu, saya tidak melewatkan momen itu gitu kan. Kalau dulu masih cuek-cuek aja, udah nantilah gampang lah gitu kan. Masih gampang gitu kan, masih muda gitu-gitu nanti juga tuh. Begitu ada momen itu saya ingat, ketika kamu ada waktu, ketika kamu ada kesempatan, momen bersama keluarga jangan dilewatkan. Seperti itu mengingatkan saya untuk betapa pentingnya memperhatikan keluarga. Kadang-kadang kita masih muda itu kan, gampang lah gitu kan ya, kalau ada salah nanti minta maafnya nanti gitu kan ya, Tarsok nanti ya, masih mudah gitu kan ya. Begitu dia udah tidak ada, kita langsung itu nyesel gitu kan ya. Kenapa dulu nggak ngomong gitu kan, nggak minta maaf dulu gitu. Itu sih. Aku setuju, nggak usah ngomongin anak muda lah. Aku juga seringkali mungkin ada yang sama kayak aku gitu, suka seringkali tarsok deh, ntar aja lah gitulah. Kalau mau kita punya masalah sama keluarga, sama teman, sama apa, aku ngelihatnya ya, Tuhan izinkan momen di mana kita nggak bisa jumpa, nggak bisa ketemu, terus segala macamnya susah gitu kan ya. Buat aku kita malah berefleksi besar bahwa jangan menunda sampai hari esok gitu loh. Kalau memang bisa hari ini, ya hari ini. Karena jangan sampai yang tadi Romo bilang ya, penyesalan terjadi gitu. Karena yang aku lihat bahwa waktu kita nih saat ini, hari esok kita nggak pernah tahu mau apa yang akan terjadi. So, buat teman-teman pesannya Romo Hari bagus banget. Yuk kita sama-sama selesaikan. Kayak nggak usah jauh-jauh deh hari ini, nanti nih malam ini, sebelum kita tidur. Kalau teman-teman masih ada perasaan mungkin marah sama seseorang, nggak suka sama seseorang, jangan tunggu hari esok dan jangan bilang, udahlah ntar aja. Kita selesaikan, kita nggak mau menyimpan segala sesuatu dalam hati, walaupun seperti Bunda Maria menyimpan semua perkara dalam hati, tapi perkaranya harus perkara yang baik. Nah, kalau perkara yang buruk, jangan dong ya. Kita harus jadi orang yang luar biasa, yang mau keluar dari comfort zone kita, sehingga kita ngelihat kan banyak mujizat seperti Bunda Maria lihat mujizat dari Yesus. Ya, betul banget. Waktu kita udah di ujung waktu nih, tapi aku masih pengen denger
ada closing statement Romo nggak buat semua para muda Devosi Maria di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang saat ini lagi join nih, Mo? Ya, para muda yang terkasih gitu kan ya, tentunya semangat dan luar biasa gitu kan, memberi waktu untuk doa. Saya ingin ngomong kepada teman-teman muda dan mungkin pada saya juga sendiri, bagaimana iman kita itu mau nggak mau harus kita tumbuhkan. Kalau kita tumbuhkan, mau nggak mau kita juga mau menghadapi perjalanan hidup kita. Sepahit apapun, sesedih apapun, segembira apapun, sesukacita apapun. Sehingga tadi jangan lupa iman kita itu ada level yang tadi pemula, kemudian yang bertumbuh, sampai yang sempurna. Tahapan yang ideal adalah kita menjadi kudus yang sempurna itu. Maka mari kita perjuangkan ya, kita perjuangkan. Dan kemudian dalam perjuangan itu ada banyak hal yang kemudian kalau Tuhan itu rasanya berbicara pada saya, mengajak saya untuk melakukan sesuatu, jangan tunda-tunda. Seperti ketika Maria berjumpa dengan Yesus di kayu salib, Yesus gitu kan ya. Yesus juga ngomong kepada Maria tidak ditunda-tunda. Dia ngomong kepada Yohanes, inilah ibumu gitu kan ya, inilah anakmu gitu-gitu. Dia nggak nunda-nunda. Kalau teman-teman mau mengekspresikan bahwa oh ya saya menyadari saya salah dan saya diajak oleh Tuhan untuk minta ampun pada orang tua, jangan ragu-ragu untuk minta ampun. Kalau ternyata saya itu cinta banget pada orang tua, jangan ragu untuk ngomong I love you pada orang tua. Gitu. Jangan tunda-tunda, jangan katakan gengsi nanti malu dan sebagainya. No, gitu kan ya. Jangan tunda-tunda itu karena itu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman sehingga teman-teman kehidupan berimannya, kehidupan kepribadian, relasi dan sebagainya bisa terus bertumbuh. Dan semoga perjalanan hidupmu menjadi perjalanan iman seperti yang dialami oleh Maria. Amin. Amin. Aduh, ini perjumpaan yang hanya 20 menit, Mo, tapi ladies dan Romo Hari berdoa bahwa seluruh devosan muda dimanapun berada, kiranya malam hari ini apa yang dibawakan, apa yang diteguhkan oleh Romo Hari boleh membawa kita kepada satu pemerenungan yang cukup mendalam untuk kita mampu sampai di level yang ketiga, kita berjalan seperti Bunda Maria, menjalani kehidupannya, bukan enak dari awal, tapi justru Bunda Maria mengalami hal-hal yang nggak enak, tapi sampai pada akhirnya, dialah yang membawa kita kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang Paskah nanti akan kita rayakan kebangkitannya. Terima kasih banyak Romo Antonius Haryanto PR untuk waktunya, untuk berkatnya bagi kita semua. Saya juga nggak mau nunda, Mo, untuk katakan kepada Romo, sarange Romo, Tuhan Yesus I love memberkati. You, sarange, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya, kece semua, para muda. Yes, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kita semua. Saya kembalikan kepada yang bertugas.